Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul integrasi M2M atau mesin to mesin pada PLC multivendor untuk pemantauan data suhu dan kelembapan menggunakan Industrial Internet of Things. Kemudian selanjutnya, outline untuk presentasi adalah dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta tanya jawab. Pendahuluan, dalam beberapa tahun terakhir konsep IIoT itu banyak diadopsi untuk mendukung monitoring suhu melalui sensor, pengumpulan data secara real time, serta integrasi data ke dashboard monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian komunikasi mesin to mesin adalah sistem komunikasi antar perangkat seperti controller, sistem tertanam, smart sensor, dan aktuator tanpa melibatkan manusia secara langsung. Komunikasi ini menjadi penting karena satu, perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki nilai fungsional lebih tinggi dibandingkan perangkat yang berdiri sendiri. Dua, integrasi beberapa perangkat dalam satu jaringan memungkinkan terbentuknya sistem yang bekerja otomatis dan cerdas dalam skala industri. Meskipun demikian, sebagian besar implementasi pemantauan suhu berbasis IIoT dan M2M yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Pertama, banyak studi hanya dilakukan pada lingkungan single vendor atau pada level simulasi aplikasi tanpa menguji interoperabilitas lintas PLC dari merek berbeda pada lapisan fisik atau device layer. Kedua, integrasi data suhu ke platform monitoring umumnya bersifat parsial, tidak dirancang sebagai alur end-to-end dari sensor hingga HMI berbasis web, sehingga tidak merepresentasikan kondisi implementasi nyata di industri. Ketiga, evaluasi teknis terhadap komunikasi antar controller, khususnya terkait keberhasilan pertukaran data pada skenario multi-vendor, jarang dimonitoring. Kondisi ini membuat aspek interoperabilitas PLC multi-vendor dalam arsitektur IIoT untuk akuisisi data, khususnya suhu, masih menjadi celah penelitian yang belum banyak dikaji secara komprehensif. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring suhu berbasis PLC multivendor yang terintegrasi melalui protokol Modbus dan dalam arsitektur M2M berbasis IoT, serta mengirimkan data secara end-to-end sampai antarmuka HMI berbasis web. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk membangun komunikasi antar controller Mitsubishi FX3U dan Delta secara interoperabilitas pada tingkat lapisan fisik. Dan kedua, membuktikan keberhasilan integrasi data suhu ke platform web-based berbasis PHP MySQL untuk mendukung kebutuhan monitoring industri secara real time. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen untuk mengimplementasikan integrasi mesin to mesin berbasis Industrial Internet of Things pada proses pemantauan data suhu dan kelembapan menggunakan PLC multivendor. Sistem dirancang untuk menghubungkan PLC Mitsubishi FX3U dan PLC Delta di VP sehingga keduanya dapat mengirimkan data sensor secara otomatis melalui jaringan menggunakan protokol Modbus TCP/RTU. Jadi di sini ada sistem integrasi M2M-nya itu mulai dari sini ada sensor, kemudian sensor dihubungkan ke PLC yang di sini adalah PLC FX3U sebagai master dan juga sebagai slave. Kemudian komunikasinya menggunakan Modbus RTU. Kemudian dari PLC ke ESP32 sebagai IoT master atau IoT gateway. Terus nanti ke user ya, melalui cloud. Demikian juga sensor yang kedua itu ke PLC Delta. Kemudian dari PLC Delta ke ESP32 dan ke cloud seperti itu. Kemudian di sini tabel 1 ada sensor, controller, dan gateway. Jadi komponen-komponennya ada sensor SHT20, interface-nya pakai Modbus RTU, perannya untuk pengukuran suhu dan kelembapan. PLC1 pakai Mitsubishi FX3U, interface-nya Modbus RTU, itu menerima data dari sensor dan mengirimkan ke PLC lain. Kemudian ada PLC 2 itu data
DVB series, Modbus RTU, ada IoT gateway, dan pakai PHP MySQL untuk front end-nya, untuk HMI-nya, seperti itu. Kemudian dari hasil dan pembahasan, berdasarkan gambar nomor 3, di sini adalah tampilan dashboard HMI real time dengan gauge suhu dan kelembapan. Jadi di sini kita bisa melihat kondisi lingkungan di motor 1 dan motor 2 secara real time. Motor 1 menunjukkan fluktuasi suhu yang cukup signifikan dengan kisaran 0,0 sampai 35,6 derajat Celcius dengan rata-rata 24,87 derajat Celcius. Sedangkan kelembapannya 0 sampai 14,7% RH dengan rata-rata 8,09 RH. Sementara itu, motor 2 memperlihatkan kestabilan tinggi dengan suhu relatif konstan pada rentang 36 sampai 36,9 derajat Celcius. Rata-ratanya di sini adalah 36,48 derajat Celcius dan kelembapan antara 55 sampai 55,5% RH. Ini adalah data loggingnya. Jadi data logging ini tercatat mulai dari pukul 18.41 detik ke-7 sampai ke 18.41 ke-2 ya, dan seterusnya. Berarti selisih waktunya atau timestamp-nya sekitar 5 detik, seperti itu. Kesimpulannya, jadi penelitian ini telah berhasil merealisasikan integrasi M2M berbasis Internet of Things atau Industrial Internet of Things menggunakan PLC multi-vendor untuk pemantauan suhu dan kelembapan pada motor induksi. Kemudian hasil pengujian menunjukkan bahwa satu, komunikasi antar PLC Mitsubishi ABX3U dan PLC Delta DVP melalui protokol Modbus berjalan stabil tanpa kehilangan data, sehingga interoperabilitas lintas vendor pada lapisan fisik dapat dibuktikan secara eksperimental. Dua, data berhasil ditransmisikan secara end-to-end melalui IoT Gateway menuju HMI berbasis web dengan PHP dan MySQL, kemudian ditampilkan secara real time tanpa keterlambatan visual yang mengganggu proses monitoring. Yang ketiga, sistem bekerja stabil tanpa interupsi aliran data, dibuktikan oleh konsistensi inter-reval time sekitar 5 detik tanpa ada missing record. Kestabilan komunikasi dan visibilitas data real time tersebut mengkonfirmasi bahwa pendekatan integrasi IoT M2M lintas vendor layak diterapkan untuk kebutuhan online monitoring industri dan dapat dijadikan fondasi untuk pengembangan fungsi lanjut seperti predictive maintenance maupun implementasi smart factory. Pada penelitian lanjutan, pengukuran latensi end-to-end dapat diperluas dengan menambahkan stamp waktu atau timestamp pada sisi sumber, serta memperluas skenario pengujian pada jumlah mesin dan protokol IoT yang berbeda, misalkan MQTT ataupun yang lainnya, atau PCUL untuk memperkuat generalisasi hasil. Oke, kesimpulannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.